Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah, dan kita senantiasa mengulang-ulang syukur kita kepada Allah karena memang kita tidak pernah bisa lepas dari karunia Allah. Sekiranya kita lepas dari karunia Allah, maka kita akan binasa, dunia kita, apalagi akhirat kita. Sekiranya Allah Ta'ala hari ini tidak memberikan kepada kita kesehatan, ya kita binasa. Tidak memberikan kepada kita jantung, matilah kita. Tetapi nikmat Allah yang lebih besar dari dunia beserta isinya adalah taufiknya, bimbingannya, yang ini senantiasa kita butuhkan, senantiasa kita harapkan agar kita istiqomah berjalan di atas jalannya, agar baik dunia kita pun juga baik akhirat kita. Banyak orang mencari kebahagiaan dengan jalan-jalan, tapi kebahagiaan yang sebenarnya adalah ketika kita mendapatkan hidayah. Ya, banyak orang mendapatkan hidayah sebelumnya mereka tidak di atas Islam, mendapatkan Islam. Mereka merasakan bahagia yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Orang bisa menunaikan haji, melihat Ka'bah, dia merasakan kebahagiaan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Ini menunjukkan bahwa nikmat Allah berupa hidayah itu nikmat yang tidak bisa dikira, dinilai dengan dunia beserta isinya. Ini yang lebih kita harapkan. Maka sholatnya kita, tanda Allah masih membimbing kita. Apalagi malam hari ini kita ngaji. Ini nikmat yang mesti kita syukuri, dan kita berharap diberikan istiqomah. Kita nggak usah melihat orang lain. Ketika yang ngaji sedikit, nggak usah melihat orang lain, karena nanti dikubur kita juga sendiri. Nanti kita sendiri, nanti kita di mahsyar juga ngurusi urusan kita sendiri. Bahkan urusan anak istri kita juga tidak ngurusi. Bahkan ketika berjalan di atas jembatan kita sendiri, kita nggak akan bersama-sama, kita akan berjalan sendiri. Hanya Nabi kita yang lewat lebih dulu kemudian mendoakan setiap dari umatnya ketika melewati jembatan dengan mengatakan Allahumma salim, Allahumma salim, ya Allah selamatkan dia, ya Allah selamatkan dia. Maka jika kita tahu seperti ini, maka kita semestinya sabar menjalani ketaatan dalam kehidupan dunia ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita sabar. Tak lupa sholawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang diutus oleh Rabb-Nya kepada kita semua agar membacakan kepada kita ayat-ayatnya, mentazkiyah kita, mengajari kita Alkitab dan Sunnah, agar kita selamat dunia kita, akhirat kita. Nabi pernah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Maka ada yang bertanya, apa ya Rasulullah, yang enggan siapa? Nabi bersabda, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku dia akan masuk surga, siapa yang maksiat berarti dia enggan masukinya. Maka kita tidak punya pilihan kecuali harus taat kepada Nabi, mengikuti ajaran Nabi.
Caranya bagaimana? Ya seperti malam hari ini kita ngawali dengan mempelajari sunnahnya Nabi, memahami, kemudian kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kelak kita ketemu di telaganya dan berharap dikumpulkan di surga yang sama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, kita masih membahas bab sabar dan mungkin ini pertemuan terakhir ya semoga tentang sabar. Kalau nggak salah hadis yang ke-50 ya. Kisahnya Umar. Tapi saya nggak membahas ini dulu. Karena kisahnya Umar ini adalah kisah kesabaran pemimpin kepada rakyatnya. Saya ingin meloncat ke 51, baru nanti setelah itu kita bahas hadis yang ke-50. Hadis ke-51 dan ke-52 adalah perintah untuk sabar terhadap pemimpin. Kalau nanti hadis 50 itu perintah seorang pemimpin untuk sabar kepada rakyatnya. Artinya kalau kita sabar terhadap pemimpin kita yang seperti itu, kita dapat pahala. Sebaliknya kalau kita nggak sabar, kita malah mendapatkan dosa. Hadis ke-51 diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innaha satakunu ba'di." Nanti akan ada sepeninggalku atharatun. Apakah atharatun? Yakni orang yang mementingkan dirinya sendiri. Maksudnya di sini adalah para pemimpin yang mementingkan dirinya sendiri. Wa umurun tunkirunaha, dan perkara-perkara yang kalian mengingkarinya. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi, minta nasihat. Ya Rasulullah, fama ta'muruna? Wahai Rasulullah, maka apa yang Anda perintahkan kepada kita? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'adunal haqqal ladzi 'alaikum. Tunaikan saja kewajiban kalian, ya, atau hak yang dibebankan kepada kalian. Maknanya adalah tunaikan saja kewajiban kalian. Wa tas'alunallaha alladzi lakum, dan mintalah kepada Allah yang menjadi haknya kalian. Hadis muttafaq alaih Bukhari Muslim. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahukan nanti akan ada masa di mana waliul amr itu mementingkan kepentingan mereka dan perkara-perkara yang kalian mengingkarinya. Maka para sahabat bertanya, apa nasihat Anda? Apa yang Anda perintahkan kepada kita ketika itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan, tunaikan saja hak yang menjadi kewajiban kalian. Tu'addunal haqqa, tunaikan hak alladzi 'alaikum, yang menjadi kewajiban atas kalian. Wa tas'alunallaha alladzi lakum, dan kalian minta kepada Allah yang menjadi haknya kalian. Sekiranya pemimpin itu tidak menunaikan hak kalian, minta saja kepada Allah. Nah, apa pelajaran dari hadis ini? Yang pertama, as-sabru 'alal maqdur, sabar terhadap takdir. Ya, takdirnya pemimpinnya seperti itu, ya sudah sabar. Ya, waridho bil qada'i khulwihi wa murrihi, dan ridho terhadap ketetapan Allah yang manis dan pahit. Ya, kalau Allah menetapkan yang jadi pemimpin kok ini, ya sudah sabar aja, ridho terhadap ketetapan Allah, khairi wa syarri, yang baik ataupun yang buruk, ridho, sudah ridho. Ya, kita hidup di dunia ini diuji. Salah satu ujiannya itu adalah kalau ada pemimpin yang disebutkan oleh Nabi. Nanti akan ada pemimpin yang atharotun, yang mementingkan diri mereka sendiri. Ya, jadi mementingkan diri mereka sendiri, tidak mementingkan rakyatnya. Memang kalau di ucapan sih mengatakan untuk rakyat. Ya, tapi di balik itu mementingkan diri mereka sendiri, ya, mementingkan keluarganya sendiri dan lain sebagainya. Sudah sabar dan ridho, baik itu yang pahit atau yang manis. Kemudian pelajaran yang kedua, al-hathu 'ala sam'i wa tha'ah, perintah untuk mendengar dan taat. Wa in kana al-mutawalli dzaliman asufan, walaupun yang dijadikan wali itu adalah orang yang zalim,
Ya. Orang yang zalim. Fayu'ti haqqahu minat ta'ah. Maka hendaklah orang beriman itu memberikan haknya. Tunaikan hak mereka. Berupa apa? Ketaatan. Tunaikan hak mereka. Kita ini namanya rakyat itu wajib sam'an wa ta'atan, mendengar dan taat. Wala yukhriju alaihi, tidak memberontak atas mereka, wala yakhla'u, dan tidak melepaskan baiat. Jadi jangan memberontak karena mudaratnya lebih besar, dan salafun saleh menunjukkan itu. Ya, Imam Ahmad, ya kan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengingkari waliul amr ketika itu yang meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk. Ahlussunnah meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran itu bukan makhluk. Jadi pemerintah ketika itu terpengaruhi pemikiran Mu'tazilah. Jadi mereka ini sampai di penjara. Jadi sampai batasan, sampai pada batas di penjara, disiksa. Tapi mereka tidak memerintahkan pengikutnya, murid-muridnya untuk memberontak kepada pemerintah yang sah. Karena apa? Mudaratnya jauh lebih besar. Mudaratnya jauh lebih besar. Bal yatadarra'u ilallahi ta'ala fi kaffi adahu. Bahkan seorang muslim hendaklah mereka ya yatadarra'u ilallah, minta kepada Allah fi kaffi adahu, untuk bisa dijauhkan dari gangguan pemimpin seperti itu. Minta kepada Allah. Allah Maha Kuasa kok. Ya, Allah Maha Kuasa. Ya. Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Engkau bisa memuliakan siapa yang engkau kehendaki, engkau bisa juga menghinakan siapa yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu lah segala kebaikan. Jadi minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Ya. Juga minta kepada Allah daf'i syarrihi wa islahihi. Minta kepada Allah agar kita dijauhkan dari keburukan mereka. Minta kepada Allah agar kita mendapatkan kebaikan dari mereka. Wa hadza muqayyad, tapi masalah ini dikecualikan idza lam yadhhar kufran bawahan, kalau mereka tidak menampakkan kekufuran yang nyata. Nah, kalau pemimpin itu menunjukkan kekufuran yang nyata, maka nggak boleh mendengar dan taat, itu tidak boleh. Ada caranya, ya, ada caranya. Kalau tidak salah seperti Imam Syafi'i, ketika dia ditanya, ya, Al-Quran itu makhluk atau bukan? Dia mengatakan sambil membawa mushaf, ini makhluk. Dia nggak nunjuk mushafnya, tapi nunjuk tangannya. Ini namanya tauriyah. Bahasa Jawanya apa? Ngeles. Ya, ngeles. Tapi dia tetap mengimani bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Ya ini. Makanya kalau kita kadang juga merasakan, oh pemerintahnya cenderung ke ini, sing jonggoten mulai ditekan. Sudah sabar aja. Ya, alhamdulillah kita masih bisa ngaji. Alhamdulillah kita masih bisa mencari ilmu. Ya. Alhamdulillah. Ini harus kita syukuri. Jadi selama mereka tidak menampakkan kekufuran yang nyata, tidak boleh kita melepaskan baiat dari mereka, memberontak. Ya. Nah, kemudian pelajaran berikutnya, hadis ini min dalaili nubuwatihi, di antara dalil nubuahnya Nabi. Ya, nubuah. Dalil kenabiannya Nabi. Bukan, jangan diterjemahkan ramalan. Ya, ramalan itu identik dengan bahasa apa? Bahasa klenik. Ya. Ini adalah dalil kenabian. Nabi itu apa sih? Nabi itu turunan kata dari kata naba, artinya berita.
Surat An-Naba artinya surat berita, An-Naba al-Azim. Artinya orang yang mendapatkan berita dari langit. Orang yang mendapatkan berita dari langit. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau itu mendapatkan nubuwah ya dari langit. Di mana beliau memberitahukan apa yang nanti akan terjadi di umatnya. Dan itu nyata. Dan itu nyata. Ya, semakin hari semakin nyata. Semakin hari semakin nyata. Dalam hadis yang lain, ketika para tabi'in itu mengadu kepada sahabat, kalau tidak salah Abdullah bin Mas'ud, perihal kedzalimannya Al-Hajjaj. Ya, maka dia mengatakan isbiru, sabar aja, karena tidak datang suatu zaman kecuali yang datang setelahnya jauh lebih buruk dari sebelumnya. Dan nyata. Zaman dulu saya kecil itu ya nggak seperti sekarang ini, tapi pada zaman sekarang sudah seperti sekarang ini. Orang zaman dulu ngerokok, anak-anak ngerokok itu kan masih malu-malu, di sekolah nggak ada yang ngerokok. Kalau sekarang di sekolah ya ngerokok, kakinya diangkat di atas. Ya, jadi seperti itu. Ini menunjukkan dalil nubuahnya Nabi, di mana Nabi memberitahukan apa yang nanti akan terjadi. Kemudian bacaan berikutnya boleh memberitahukan ya ujian kepada orang yang akan diuji. Artinya umat ini nanti akan diuji dengan ujian ini. Adanya pemimpin yang lebih mementingkan diri mereka sendiri. Jadi umat ini akan diuji dengan adanya pemimpin yang mementingkan diri mereka sendiri. Tujuannya apa? Liwatina nafsah, agar mereka menyiapkan diri mereka idza atau ketika ujian ini datang. Kita seperti membahas masalah sabar ya. Ini untuk menyiapkan diri kita kalau suatu ketika terjadi musibah. Ada orang suatu ketika dia ditipu, kemudian kendaraannya diambil. Kemudian karena ya pernah baca hadis, pernah mendengarkan kajian dan lain sebagainya, akhirnya dia setelah awalnya sakit sebentar, kemudian langsung senyum. Oh, ini ujian. Nanti setelah ini akan dapat apa lagi? Karena Allah mengatakan innamal usri yusra. Kemudian innamal usri yusra. Akhirnya dia nanti setelah ini dapat apa? Ternyata dapat ganti yang lebih baik. Jadi ketika kita mengkaji hadis seperti ini, mempelajari hadis seperti ini, mendengarkan hadis seperti ini untuk menyiapkan diri kita ketika kita mendapati apa yang diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabiron muhtasiban, karena sabiron muhtasiban, kita menjadi orang yang sabar dan mencari pahala. Nah, ketika kondisi pemerintahan seperti saat ini ya misalkan kondisi pemerintahan seperti saat ini, banyak misalkan orang mengatakan itu tidak baik dan lain sebagainya. Sudah sabar cari pahala. Sabarnya kita kepada pemimpin itu berpahala. Jangan kira ketika kita sabar kepada pemimpin nggak berpahala. Sabar yang berpahala itu kalau sakit sabar berpahala. Kemudian kalau sabar meninggalkan larangan Allah itu juga berpahala. Melaksanakan perintah Allah seperti sholat puasa berpahala. Tidak, sabar terhadap takdir Allah bahwa ditetapkan untuk kita pemimpin yang mementingkan diri kita sendiri, diri mereka sendiri, itu juga berpahala. Kadang kan kita getem-getem. Napa gedem-gedem iku napa? Gregetan. Gregetan. Atine gregetan. Wah, biyen koyo apik, tibake koyo ngene. Nah, kayak gitu kan. Ya sudah, sabar aja. Sabar enggak membicarakan dan lain sebagainya. Ini para jamaah. Makanya pelajaran berikutnya al-i'tisam bil kitab wa sunnah. Perintah untuk berpegang teguh dengan kitab dan sunnah. Ya. Yang demikian mukhriju minal fitnah wal ikhtilaf, akan mengeluarkan kita dari fitnah. Pokoknya berpegang teguh dengan kitab dan sunnah. Kita akan keluar dari fitnah, keluar dari perselisihan. Niscaya berpegang teguh dengan kitab dan sunnah nurun yurikal haqqo haqqan, akan menunjukkan kepada kita yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Kalau kita berpegang teguh dengan sunnah. Makanya kita sibukkan aja ngaji. Makanya kadang ada orang berkata gini, mau so isini kajian kok. Mana aplikasinya? Nah kayak gitu. Masalahnya yang belum kita tahu itu sangat banyak. Ya kita ngaji, paling kita ngaji berapa sih? Berapa lama? Ngaji kalau
maghrib ini pendek sekali. Mungkin kita bisa kaji 2 hadis, 3 hadis, 4 hadis. Kan setelah itu kita berusaha introspeksi untuk mengamalkan apa yang sudah kita kaji. Kan seperti itu. Ya. Memang harus kita coba untuk imbangi. Ya, tapi yang utama ilmu. Ilmu ini penting. Ya, ilmu ini penting. Sampai sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, sahabat yang sangat ahli ibadah. Abu Darda itu ahli ibadah. Ya kan? Saking ahli ibadahnya sampai istrinya enggak keurus. Ya, penampilan istrinya ya ala kadarnya ketika Salman mendatangi dia. Ahli ibadah, sholatnya, puasanya, ya, sampai akhirnya diingatkan, setiap orang punya hak, tunaikan hak, istrimu punya hak, dirimu punya hak, ya. Ketika Salman ke sana dia puasa, Salman mengatakan, saya nggak mau makan sebelum kamu juga ikut makan. Akhirnya puasanya dibatalkan. Itu saja dia mengatakan di an ata'alama mas'ala ahabu ilayya min qiyamillah lailah. Saya belajar satu masalah itu lebih saya sukai daripada salat malam. Kenapa? Ketika kita punya ilmu, ilmunya itu untuk kita, menerangi diri kita dan menerangi orang-orang selain daripada kita. Tapi kalau kita sholat malam, kebaikannya hanya untuk kita sendiri. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, laisa syai'u ba'dal faraid afdal min talabatil ilm. Tidak ada yang lebih afdal setelah yang fardu, yang wajib, selain mencari ilmu. Jadi yang dianjurkan setelah yang wajib itu adalah mencari ilmu, bukan amalan-amalan sunnah, bukan, tapi mencari ilmu. Itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Makanya penting senantiasa mengkaji ini agar kita bisa berpegang teguh, agar kita tahu yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Pelajaran yang terakhir dari hadis ini, al-haddu ala wihdatil jamaah al-muslimah. Ya, anjuran untuk menyatukan jamaah kaum muslimin. Jangan ngajak mereka untuk memberontak. Ketika ngajak mereka untuk berontak berarti kaum muslimin berpecah. Jadi ketika mengajak untuk memberontak atau melepaskan baiat dari pemimpin yang sah, berarti ketika itu mengajak perpecahan. Mesti ada yang nggak terima. Mesti ada yang nggak terima. Makanya fadarul mafsadah aula min jalbil maslahah. Ini kaidah usul. Membendung kerusakan itu lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan. Sampai ada yang mengatakan, ada ungkapan gini, piye enak zamanku biyen toh, gitu kan. Ada ungkapan itu ya. Enak zamanku biyen toh, kan gitu. Ternyata reformasi apakah mendatangkan kebaikan? Tidak juga. Para ulama sudah mengingatkan kaum muslimin Ahlussunnah yang berada di Suriah untuk bersabar. Belum sampai waktunya. Dan ternyata benar yang dikatakan para ulama, nasihatnya para ulama. Bukannya mereka mendapatkan kebaikan, tapi yang mereka alami justru keburukan. Sampai sekarang masalah di Suriah enggak selesai-selesai. Dan kehidupan mereka ya tidak lebih baik dari sebelum ketika mereka ya memberontak kepada pemerintah yang ada di sana. Memang pemerintahnya Bashar al-Assad itu ya Syiah, bahkan yang lebih parah. Tapi ternyata mereka kuat dari sisi persenjataan. Kaum muslimin lemah. Dia didukung oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Syiah. Jadi seperti itu. Ya, makanya para jamaah penting juga kita senantiasa mendengarkan nasihat dari para ulama. Jadi kembali kepada pembahasan di sini. Jadi membendung kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Ya. Karena seseorang ketika dia meminta haknya kepada pemimpin, ya, maka kadang menyebabkan perselisihan di antara rakyat, gitu kan. Ada yang bela pemerintahnya, waliul amrnya, ada yang bela dia. Jadi seperti itu. Nah, sedangkan kesatuan umat Islam
Itu maslahatnya sangat besar. Kita lanjutkan hadis yang ke-52. Dari Abu Yahya Usaid bin Khudair radhiyallahu ta'ala anhu. Anna rajulan minal ansor, ada seorang dari Ansor berkata, "Ya Rasulullah, ala tasta'miluni kama sta'malta fulan." Wahai Rasulullah, tidakkah Anda mengangkatku jadi pegawai sebagaimana Anda mengangkat fulan sebagai amil, sebagai pegawai? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, enggak menjawab iya, enggak menjawab tidak. Tapi yang jelas enggak akan diberi, meminta. Nabi bersabda, "Innakum satalqauna ba'di atharatan." Kalian semuanya akan menemui sepeninggalku atharatan. Atharatan adalah pemimpin yang mementingkan diri mereka sendiri. Fasbiru, maka sabarlah kalian. Hatta talqauni alal haudi, sampai nanti kalian ketemu dengan aku di telaga. Sabar aja sampai nanti kalian ketemu dengan aku di telaga. Coba Nabi SAW menanamkan keimanan. Sudah sabar apa yang terjadi ketika kalian di bawah pemimpin yang memikirkan diri mereka sendiri, memperkaya dirinya dan keluarganya. Mumpung jabat, dia memperkaya dirinya dan keluarganya. Fasbiru, sabar sampai kalian nanti ketemu aku di telaga. Artinya betul-betul ini ditanamkan oleh Nabi SAW sampai nanti ketemu dengan beliau di telaga. Ini berarti juga pesan untuk kita semua. Sabar sampai nanti kita ketemu Nabi di telaga. Hadis muttafaq alaih Bukhari Muslim. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud telaga di sini adalah telaga di mahsyar ya. Al-Haud, setiap nabi itu punya telaga, dan telaga yang paling besar itu telaganya Nabi. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telaga yang paling besar. Dan umatnya yang paling banyak mendatangi telaganya. Nah, apa pelajaran dari hadis ini? Tidak boleh minta walayah, minta imarah, minta kepemimpinan. Ya. Jadi tidak boleh minta walayah, wilayah kepemimpinan. Wa man talaba la tu'ta ilaihi. Siapa yang minta enggak diberi. Siapa yang minta enggak diberi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini secara tersirat enggak memberi, tapi justru Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat. Ya. Bagaimana Ustadz sekarang modelnya semuanya pada minta. Ya. Pada minta. Mereka itu sebenarnya minta atau diminta? Minta. Tapi ada yang diminta akhirnya jadi minta. Ya sebenarnya ya hukum asalnya mereka diminta. Jadi hukum asalnya diminta. Ya, itu aja yang dijadikan pegangan. Kalau ada orang yang sedari awal itu diminta, kemudian dia istikharah, apalagi istikharah, ya. Tapi kalau dia sejak awal memang pengen itu, nah itu berarti dia minta. Kita tahunya dari mana? Ya baca aja. Ya. Jadi siapa yang minta jangan diberi. Ya, karena Nabi SAW dalam hadis ini enggak memberi, tapi langsung berikan nasihat. Nah, pelajaran yang kedua dari sabda Nabi, satarawna ba'di atharah, kalian akan melihat sepeninggalku. Satarawna, kata-kata sa itu menunjukkan enggak lama sepeninggal Nabi. Enggak lama. Kalau masa sekarang kita ini berarti sudah lama. Kan sudah lama, sudah 14 abad yang lalu. Berarti enggak lama sepeninggal Nabi itu sudah terjadi. Ya. Nah, ini menafikan persangkaan orang yang bertanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mementingkan orang lain, mementingkan dirinya daripada orang lain. Ini tidak terjadi pada zamannya Nabi. Tidak juga terjadi pada zamannya Khalifah Rashidah sepeninggal Nabi. Enggak. Makanya kalau ada orang Syiah menganggap bahwa Utsman itu mementingkan kerabatnya, nepotisme, keliru. Dari sekian gubernurnya Utsman yang dijadikan pemimpin itu cuma satu, karena memang dia layak. Selebihnya
dari kalangan sahabat yang lainnya. Ya, jadi ini menafikan orang bertanya bahwa tidak terjadi pada zamannya Nabi. Ya kan? Juga kalau kita lihat dalam sejarah tidak terjadi pada zamannya Khalifah Rashidah. Ya. Jadi tidak terjadi pada zamannya Khalifah Rashidah. Nah, bagaimana dengan setelahnya Daulah Bani Umayyah? Ya, Allah bisa tentang perkataan para ulama, ya kita tidak tahu. Tapi yang jelas, ya ada yang mendengarkan para ulama, ada yang tidak. Ya, seperti yang mengikuti Mu'tazilah, ya berarti dia berselisih. Yang pemikirannya mengikuti Mu'tazilah, dia berselisih. Ya, nah. Karena apa? Pemimpin yang mementingkan diri mereka sendiri ini, mereka orientasinya adalah mencari kemaslahatan duniawi. Sedangkan pemimpin-pemimpin yang dia tidak mementingkan diri mereka sendiri, inilah pemimpin yang mencari kemaslahatan ukhrawi. Ya, makanya seperti Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala, yang dia punya nasab sampai ke Umar radhiyallahu taala anhu. Ya, banyak ahli ilmu, para ahli sejarah memasukkan dia sebagai Khalifah Rashidah yang kelima. Ya, walaupun dia bukan dari kalangan sahabat. Bukan dari kalangan sahabat. Karena apa? Yaitu kepemimpinannya. Nah ini. Kemudian pelajaran yang ketiga, sabar terhadap kedzaliman pemimpin. Ketika pemimpin itu mementingkan dunia mereka. Jadi sabar, perintah untuk sabar terhadap kedzaliman pemimpin, ya, ketika pemimpin itu mementingkan dunia mereka. Mumpung jabat. Paling nanti kalau masuk penjara ya cik susuk. Kan ada sampai ungkapan nanti kalau masuk penjara insya Allah masih susuk. Ya. Nah, kita diperintahkan untuk bersabar, tidak memberontak kepada mereka selama mereka tidak melakukan kekufuran yang nyata. Ya, kekufuran yang nyata. Maka kita juga harus tahu namanya kekufuran itu apa. Jangan sampai kita nggak tahu. Oh, dia melakukan kekufuran. Apa itu? Ya, korupsi. Korupsi itu bukan kufur. Ya, korupsi itu bukan kufur, tapi dosa. Ya, jadi dosa khianat. Kekufuran itu adalah ya seperti menyembah kepada selain Allah. Nah, itu kekufuran. Jadi harus dibedakan. Ya. Makanya kita ketika melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu harus tahu apa ma'ruf, apa mungkar. Ya, jangan sampai yang sunnah dijadikan wajib, yang makruh dijadikan haram, yang mubah dijadikan haram. Itu keliru. Orang amar ma'ruf nahi munkar itu harus tahu ma'ruf apa, mungkar apa. Makanya ini pentingnya ngaji. Ya, jangan sampai orang menjadikan yang mubah itu menjadi wajib atau menjadi haram. Ya. Kemudian pelajaran berikutnya, hadis ini menjelaskan tentang manakibnya Ansor, manakib, mangkibah, fadilah, keutamaan orang-orang Ansor, bahwa mereka lah yang nanti akan bisa mendekati telaga dan minum dari telaganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka lah yang akan bisa mendekati telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan minum dari telaganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Madarijus Salikin menyebutkan di antara rahasia takdir di mana Allah mentakdirkan nanti akan ada orang-orang yang mementingkan diri mereka daripada orang-orang Ansor dalam kehidupan dunia. Padahal orang-orang Ansor adalah orang yang mementingkan orang lain. Orang Ansor itu kan orang yang mementingkan sahabatnya jika dibandingkan dengan diri mereka sendiri. Allah muji mereka. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan
mereka orang-orang Ansor itu mendahulukan orang lain daripada diri mereka walaupun mereka butuh. Ketika sahabat Muhajirin hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka lebih mementingkan saudara mereka orang-orang Muhajirin daripada diri mereka walaupun mereka sendiri itu butuh. Ya. Tapi kenapa Nabi menyuruh mereka untuk bersabar ketika nanti datang suatu masa di mana pada masa itu orang lebih mementingkan diri mereka daripada orang-orang Ansor. Ya. Yang jelas kalau masa Khalifah Rashidah mereka para sahabat yang mulia tidak mementingkan diri mereka daripada sahabat Ansor. Tapi kalau kita lihat dalam sejarah tidak ada pemerintahan dari orang-orang Ansor. Pemimpin tertinggi Khulafa Rashidah semuanya dari orang-orang Quraisy. Abu Bakar orang Quraisy, Umar orang Quraisy, Utsman, Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in orang-orang Quraisy. Karena memang kepemimpinan itu adalah di tangan orang-orang Quraisy. Itu sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi. Kemudian Daulah Bani Umayyah, ya, keturunannya Muawiyah, juga dari orang Quraisy. Daulah Bani Abbasiyah, keturunannya Abbas, pamannya Nabi, dari orang-orang Quraisy. Orang Ansor tidak ada. Tujuannya apa? Liujaziyahum ala itharihim ikhwanahum fid dunya ala nufusim bil manazil aliyah fi jannati adn ala nas. Agar Allah membalas mereka karena mereka dalam kehidupan dunia mendahulukan saudara mereka dalam kehidupan dunia jika dibandingkan diri mereka sendiri. Agar Allah membalas mereka dengan tempat yang tertinggi di surga Aden. Jadi Allah ingin memuliakan mereka. Ya, Allah ingin memuliakan mereka dalam kehidupan akhir mereka. Makanya ketika itu tadhar fadila itharihim wa darajatihim. Maka ketika itulah akan semakin nampak ya keutamaan dari perbuatan mereka dulu mendahulukan sahabat-sahabat Muhajirin daripada diri mereka. Ya. Kan dalam kehidupan dunia mereka mendahulukan sahabat Muhajirin. Ketika Nabi mempersaudarakan orang Muhajirin dengan Ansor, ya ada yang sampai memberikan separuh tanahnya, separuh hartanya. Ada yang menawarkan istrinya kalau disukai dia akan menceraikannya salah satunya. Ya, jadi seperti itu. Sehingga dalam kehidupan akhir yaghbituhum, orang-orang akan iri, ya kan? Orang-orang akan iri. Sebenarnya dalam kehidupan dunia saja para jamaah kalau merenungkan bagaimana makomnya, kedudukannya orang-orang Ansor, seharusnya kita iri. Dia loh mendahulukan saudaranya, mendahulukan orang lain. Padahal mereka sendiri butuh. Kemudian ketika kepemimpinan, mereka sabar. Mereka sabar. Dan momen Nabi SAW nasihati sahabat Ansor itu bukan hanya ini, beberapa momen ya. Ketika selesai perang Hunain, Nabi SAW mengumpulkan mereka. Ketika mereka komentar ya, sempat ada dari mereka komentar, kalau urusan bagi harta rampasan, orang Quraisy paling banyak. Kan ada tokoh-tokoh Quraisy dikasih 100 ekor unta, 50 ekor unta. Tapi orang-orang Ansor nggak dapat. Akhirnya Nabi SAW kumpulkan mereka. Apakah kalian ridho? Mereka orang-orang Mekah pulang dengan bawa unta, kalian pulang ke negeri kalian dengan membawa nabinya. Diomongi sampai akhirnya tersentuh, mereka akhirnya ridho, nangis bahagia. Ya, jadi seperti itu. Dalam momen yang lain juga seperti itu. Ya, ketika Fathu Mekah sebelum perang Hunain, Fathu Mekah, ya, mereka komentar, ya, karena rojulu adrokat, seseorang itu akan tertambat dengan tanah kelahiran dia. Maksudnya, wah Nabi kalau sudah Fathu Mekah ini bakalan akan tinggal di Mekah, nggak akan balik sudah. Karena bagaimanapun Mekah itu adalah tanah kelahiran Nabi SAW. Kita pun sama, kita pun pasti hati kita akan tertambat dengan tanah kelahiran kita. Orang rata-rata kerja di mana-mana, nanti pensiunnya juga pinginnya di tanah kelahiran dia. Maka Nabi SAW mengumpulkan mereka, ya, mengatakan hidup saya telah hijrah kepada Allah dan kalian, dan hidup dan mati saya bersama dengan kalian. Nah ini
Jadi semakin meninggikan kedudukan mereka yang membuat orang-orang itu iri. Bagaimana sahabat Ansor, ya kan, tidak berorientasi kepada dunia. Nah ini para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian dalam kitab ini ada faedah fikhiyah, ini agak penting ya. Min nawazili hadza zaman, di antara yang terjadi pada zaman saat ini. Ada manusia itu yang diberikan walayah, dijadikan wali, ya. Tetapi akhirnya mereka mementingkan diri mereka sendiri dan menahan hak rakyatnya. Ya. Oleh karena itu sebagian orang bertanya, apakah boleh seorang muslim memberikan kepada orang yang menahan hak rakyat ini dengan pemberian hadiah, liyahsula minhum ala ba'di huquqi, agar dia bisa mendapatkan haknya. Kadang rakyat itu terhalang mendapatkan haknya kecuali dengan memberikan pemberian, kecuali dengan memberikan hadiah. Ya. Nah, sebagian ahli ilmu telah menjawab boleh. Kalau misalkan hak kita ini tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan memberi. Ya, inisiatifnya dari mereka, bukan dari kita. Kita minta hak kita kok nggak dikasih-kasih. Kecuali kalau ada pelicinya. Pelicinya bukan super pel, tapi pelicinya ya yang gambar warna merah, warna biru misalkan seperti itu. Atau cek gitu kan. Ya, yang minta mereka, maka sebagian ahli ilmu membolehkan. Ya. Atau kita mengenalnya dengan riswah. Ada itu, saya tahu ada seorang teman. Dia kerja di Kemenak, ya. Dia berkali-kali sebenarnya dia lulus tes tapi nggak lulus. Ternyata harus memberikan sesuatu. Tapi dia akhirnya bertahan, akhirnya baru kemarin dia haji. Ya, orang KUA. Ya, orang KUA. Tapi ada teman yang lain itu memberi. Nah, tapi penulis kitab ini Syekh Salim bin Id mengatakan fatwa ini perlu dikritisi karena apa? Yang pertama, memberikan kepada orang yang menahan hak kita, berikan kepada mereka hadiah, ini justru membantu mereka berbuat zalim dan membuat mereka terus-menerus menghalangi haknya manusia. Ini sama halnya dengan ta'awun 'alal itsmi wal udwan, tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Tidak boleh. Dalil yang kedua, Nabi SAW merintahkan para sahabat Ansor untuk sabar ketika hak mereka tidak ditunaikan. Ya, ketika waliul amr itu mementingkan diri mereka sendiri. Ya, bahkan Nabi merintahkan mereka minta haknya kepada Allah Ta'ala. Ini saja yang dikerjakan karena mayyattaqillah yaj'alul makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah pasti nanti akan ada jalan keluarnya. Ya, mungkin maksudnya di sini oleh Syekh Salim bin Id, maksudnya adalah kuat-kuatan. Sopo sing kuat? Kuno apa gini? Nah, kan gitu kan. Kadang awake dhewe gak kuat. Ya, kadang mereka juga enggak kuat. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, hadayal ummal ghulul. Hadiah untuk para pekerja itu adalah pengkhianatan. Jadi hadiah untuk para pekerja itu pengkhianatan. Kalau kita sudah kerja di sana, kita sudah dapat gaji, maka kalau kita mendapat selain daripada itu yang ditetapkan oleh pemimpin kita, maka itu adalah ghulul. Ya, kita dapat gaji, dapat honor, ada SK-nya, ada ketetapannya, itu halal. Tapi yang tidak ditetapkan, maka kalau ada tambahan, apalagi dari masyarakat itu namanya ghulul, pengkhianatan, tidak boleh. Nah ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Maka ini hadis-hadis dan sebenarnya masih ada hadis yang lainnya yang menjelaskan pentingnya kita sebagai ra'iyah untuk bersabar ketika mendapati pemimpin yang mementingkan diri mereka sendiri. Nah sebaliknya, sekarang kita ke hadis 50. Hadisnya Ibnu Abbas. Ini menjelaskan bagaimana pemimpin juga harus sabar kepada rakyatnya. Ibnu Abbas mengisahkan Uyainah bin Hisan itu datang
Fanazala ala ibni akhi, kemudian dia singgah di rumah anak saudaranya. Artinya dia adalah keponakan dari Uyainah bin Hisn. Namanya Al-Khur bin Qais. Wa kana minan nafaril ladzina yudnihim Umar radhiyallahu anhu. Nah, di mana Al-Khur bin Qais ini di antara orang yang diberikan kedudukan yang dekat oleh Umar. Jadi Umar memberikan kedudukan kepada dia. Karena apa? Kanal qurra, dia adalah qurra, jamak dari qari. Qari itu maknanya adalah hafid. Tetapi makna qari ya lebih tepat lagi al-ulama al-ubad. Jadi para ulama yang ahli ibadah. Seorang yang hafid mengamalkan ilmunya. Ya, seorang yang hafid mengamalkan ilmunya, seorang alim yang mengamalkan ilmunya. Ya. Dan di kalangan dewan pertimbangannya Umar ini, ashab majlisi Umar, ya, dan musyawarahnya kuhulan kanu ausubanan, ada yang tua ada yang muda. Jadi dewan pertimbangan yang ngasih pertimbangan ya, apa kalau sekarang di pemerintahan itu apa, dewan watim pres ya, dewan pertimbangannya presiden, itu para qori, para alim yang mereka ahli ibadah, mengamalkan ilmunya. Nggak peduli mereka ini tua muda, pokoknya. Jadi penasihatnya khalifah itu adalah orang berilmu. Dan yang dimaksud berilmu itu bukan ilmu ekonomi, bukan ilmu apa, tapi ilmu tentang kitabullah dan sunnah rasulnya, yang mereka juga mengamalkan ilmu kitabullah dan sunnah rasulnya. Faqala Uyainah, maka Uyainah berkata kepada keponakannya itu, ya bna akhi, anak saudaraku, laka wajhun inda hadal amir, kamu punya kedudukan di sisi pemimpin ini, fasta'dzin li alih, minta izin untukku bisa menemui dia. 4 mata. Fasta'dzana, akhirnya dia minta izin, fa'adzina lahu Umar, maka Umar pun mengizinkan. Falamma dakhala, maka tatkala dia masuk, qala, dia berkata, ya ibnal Khattab, anaknya Khattab, wallahi ma tu'tina jazla, demi Allah kamu enggak memberikan kepada kita pemberian yang banyak. Wala tahkumu fina bil adl, kamu tidak menghukumi antara kita dengan adil. Maksudnya dikatakan Umar bin Khattab itu kikir, orangnya enggak adil. Maka faghadiba Umar radhiyallahu ta'ala anhu, maka ketika itu Umar marah, hatta hamma ayyuki abihi, hingga dia punya keinginan untuk memukul Uyainah bin Hisn ini. Ya kan? Pengen mukul. Maka ketika itu faqala lahul Khur, Al-Khur bin Qais, keponakannya Uyainah bin Hisn, yang dia salah satu anggota pertimbangan Umar. Dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, hei Amirul Mukminin, innallaha ta'ala qala lin nabi, sesungguhnya Allah Ta'ala pernah berfirman kepada nabinya, khudil afwa, berikan maaf, wa'mur bil urfi, perintahkan kepada yang ma'ruf, wa'arid anil jahilin, berpalinglah engkau dari orang-orang jahil. Surat Al-A'raf ayat 199. Kemudian dia mengatakan, wa inna hadza minal jahilin, ini termasuk orang jahil. Wallahi, kemudian perawi daripada kisah ini, yakni Ibnu Abbas, mengatakan, demi Allah, ma jawazaha Umar hina talaha, Umar tidak melampaui batas ketika dibacakan ayat itu, menang langsung. Wa kana waqafan inda kitabillahi ta'ala, dia berhenti ketika dibacakan kitabullah. Aslinya mau marah, tapi karena mendengarkan firman Allah, wa'arid anil jahilin, akhirnya dia diam. Ya, ini menunjukkan keutamaan Umar. Bagaimana orang-orang terdahulu ketika dibacakan ayat langsung patuh taat. Langsung patuh dan taat. Hadis Bukhari. Padahal Umar itu terkenal temperamental. Umar itu terkenal temperamental. Ya kan? Orangnya keras. Ya, berani. Kalau ngajak duel itu berani. Mungkin orang yang sangat kuat ya. Berani tanding dengan berapa orang itu berani. Tapi ketika dibacakan firman Allah langsung diam. Kalau kita enggak, kita langsung aja dituntaskan ya, daripada jadi membakar di hati, di dada. Daripada kita mukul benda, mending kita mukul orang seperti ini, kan gitu. Tapi Umar enggak. Nah, apa pelajaran dari hadis ini? Yang pertama, kedudukan ahli Al-Quran.
kedudukan ahli Al-Quran. Ya, orang mikul Al-Quran. Mereka adalah para ulama yang mengamalkan hukum Allah Ta'ala. Mereka tidak mencari pahala dari tilawah, tidak mencari upah dari tilawah. La al-mutakassibuna bi tilawatihi. Tidak mencari pahala dari tidak mencari upah dari bacaannya. Ada orang yang bacakan Al-Quran tapi mencari upah. Nah, para ulama yang ar-rabbani, para ulama yang rabbani yang mengamalkan hukum Allah, mengamalkan ilmu yang dia ketahui dari Allah, ya kan? Mereka seperti ini. Diberikan tempat oleh Umar. Makanya kalau dalam pemerintahan Islam, penasihat itu adalah para ulama rabbani. Dan alhamdulillah yang seperti ini saat ini ada di kerajaan Arab Saudi. Ya, kita bukannya dikit-dikit Arab Saudi, enggak, karena kenyataannya seperti itu. Yang menjadi penasihatnya raja itu adalah para ulama. Ya tentu ada lah penasihat ekonomi dan lain sebagainya, tapi yang utama itu adalah para ulama. Mereka mendengarkan nasihat dari para ulama. Ya, makanya akhirnya negeri itu diberkahi. Siapa yang nyangka negeri gurun, ya nggak ada apa-apa, akhirnya Allah berikan banyak sekali dunia, karena orientasi mereka adalah kepada menjaga agama. Nah ini. Kemudian pelajaran yang kedua, hadis ini berisi arahan kepada pemimpin ayat takhidha bitonatan, agar mengangkat penasehat min ahli ilmi, dari ahli ilmu, penasihat ahli ilmu. Kalau kita bicara ahli ilmu dalam agama, maksudnya adalah ilmu yang qala Allah wa qala Rasul. Apa yang Allah firmankan, apa yang Rasul sabdakan. Seperti yang dikatakan oleh Imam Malik. Ilmu itu apa? Ma qala Allah wa ma qala Rasul. Ilmu itu yang Allah firmankan dan Nabi sabdakan. Itu ilmu. Kita kalau bicara hadis-hadis tentang keutamaan ilmu, ya, hadis-hadis tentang keutamaan ilmu, yang dimaksud ilmu itu adalah qala Allah, qala Rasul. Bukan ilmu ekonomi saat ini, ilmu matematika, ilmu fisika, teknik dan lain sebagainya, bukan itu. Itu dunia. Nah, mencari ilmu agama ini nggak boleh niatnya karena selain Allah, mencari dunia nggak boleh. Tapi kalau mencari, saya belajar teknik agar saya nanti bisa kaya, boleh. Boleh. Orientasinya dunia boleh. Saya belajar kesehatan agar nanti saya bisa kaya, karena sekarang ke depan orang butuh pelayanan kesehatan, boleh. Tapi kalau mencari ilmu agama nggak boleh. Niatnya untuk dunia. Nah, jadi ada tauji arahan untuk pemimpin agar mengangkat seorang bitonah. Bitonah itu teman setia atau penasihat dari kalangan ahli ilmu, agar bisa bermajelis dengan mereka, musyawarah dengan mereka. Pelajaran yang ketiga, hadis ini menjelaskan bahwa pendapat ahli ilmu itu tidak didasari oleh hawa nafsu, tidak didasari untuk maslahat tertentu, tetapi nasihat mereka, pendapat mereka untuk menolong Allah Ta'ala dan Rasulnya. Makanya ya, nasihatnya ketika Umar mau marah, dibacakan firman Allah. Qala Allah Ta'ala li nabihi, Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya. Nah ini. Nah, makanya kebenaran lebih mereka cintai daripada kecintaan kepada diri mereka, bahkan kepada orang tua mereka, anak mereka, bahkan kepada keluarga mereka. Makanya setelah membacakan ayat itu, kemudian Al-Khur bin Qais mengatakan, inna hadza minal jahilin. Ini termasuk orang jahil. Itu pamannya sendiri diomongi, ini orang jahil. Kalau kita kira-kira berkata seperti itu enggak? Ya kan? Wah, ini pamanku dewi. Mungkin kita akan hati-hati, tapi ini langsung berkata dengan hak. Ya. Nah, ini. Nah, pelajaran berikutnya, seorang pemimpin juga hendaklah senang ya, meminta pendapatnya ahli ilmu. Ya, dan hendaklah ahli ilmu itu menjawab permintaannya selama tidak ada unsur maksiat. Selama tidak ada unsur maksiat. Ya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan tentang manakibnya Umar. Ya, keutamaan Umar, bahwa Umar itu kalau dibacakan ayat Al-Qur'an langsung diam. Sama. Pernah suatu ketika pada saat perjanjian Hudaybiyah, Umar nggak terima. Perjanjian Hudaybiyah itu kan
menguntungkan orang kafir. Rasulullah, kalau mereka matikan mereka berada di neraka, kalau kita mati berada di surga. Ya kan? Bukankah kita berada di atas kebenaran, mereka di atas kebatilan? Iya. Kenapa kita berikan kehinaan ini? Sampai akhirnya diberitahukan kalau ini adalah perintah Allah. Akhirnya sudah diam. Itu Umar. Makanya kita pun harus sama seperti itu. Kalau tahu ini adalah perintah Allah, kita tahu ini ya, ini firman Allah, ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah kerjakan. Enggak usah protes. Enggak usah protes. Jadi Umar ini waqafan inda hududillah, berdiam ketika ada ketetapan dari Allah Ta'ala, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Ya. Hadis ini juga menjelaskan bijaksananya orang alim dalam mengingatkan pemimpin. Orang ketika mengingat pemimpin itu harus bijak, dan biasanya hal seperti ini dimiliki oleh orang yang alim. Kita harus bijak. Makanya ketika kita ngaji seperti ini akan membantu kita untuk bijak dalam mengingatkan pemimpin. Pemimpin itu harus diingatkan, tapi dengan cara yang bijak. Dan para jamaah mengingatkan pemimpin. Insya Allah kalau pemimpin itu Islam, bacakan saja Al-Quran. Insya Allah mereka akan bisa menerima. Walaupun kadang masih belum bisa merubah diri mereka sendiri. Ya, karena mereka bukan Umar. Kalau dibacakan ayat Al-Quran, sik mikir, sik ya apa. Ya nggak apa-apa, wong mereka ini bukan Umar. Kalau Umar pasti akan melaksanakan. Sik, tapi masyarakatnya koyok ngene, ya biarkan dia mikir dulu. Yang jelas memberikan nasihat kepada pemimpin. Nasihat loh ya. Nasihat itu bukan diucapkan di hadapan manusia, tapi nasihat itu dia sampaikan secara pribadi. Insya Allah mereka akan bisa menerima. Ya, Allah alam bishawab. Dan pelajaran yang berikutnya, terakhir, anjuran bagi pemimpin untuk sabar kepada rakyatnya dan memikirkan kemaslahatan mereka. Hadis ini menjelaskan sabarnya Umar. Pertama, ketika dibilangi kata-kata itu ya semacam kalimat tahdid ya. Jadi peringatan yang menghinakan. Kemudian dipanggil dengan ya Ibnul Khattab, anaknya Ibnul Khattab. Enggak dipanggil dengan ya Amirul Mukminin. Beda dengan Al-Hur, dia mengatakan ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Kemudian yang ketiga dikatakan kamu kikir, pelit. Kenapa? Umar itu menghentikan pemberiannya bagian untuk mu'alaf. Jadi Nabi SAW kenapa pada saat selesai perang Hunain itu memberikan kepada tokoh-tokoh Quraisy ini 100 ekor unta, bahkan ada yang 50 ekor unta, ada yang juga di bawahnya. Kenapa? Karena mereka baru masuk Islam, sehingga hati mereka perlu diikat. Mereka ini mu'alaf. Ya, karena kan Allah mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, ya kan? Wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Mereka ini mu'alaf. Nah, Umar berpendapat mereka ini sudah enggak mu'alaf lagi. Mosok mu'alaf berapa tahun? 3 tahun lebih. Ya, kan Abu Bakar 2 tahun setengah. Nabi SAW di perang Hunain. Perang Hunain itu sekira tahun pokoknya setelah Haji Wada. Ya. Setelah Fathu Mekah, sebelum Haji Wada. Ya sekira 2 tahun. Itu berarti 5 tahun. Kalau sama Umar berarti maksudnya mosok mu'alaf 5 tahun. Ya seharusnya kan sudah enggak mu'alaf lagi, sudah kuat Islamnya. Makanya akhirnya dihentikan. Nah, karena dihentikan itulah akhirnya datang jauh-jauh dari Mekah ke Madinah mengatakan, Umar kamu kikir, enggak memberikan yang banyak, tidak menghukum kami dengan cara yang adil. Nah, ini zalim. Ya, ini adalah zalim. Tapi walaupun seperti itu Umar sabar. Makanya selain daripada rakyatnya yang harus sabar, pemimpin itu juga harus sabar kepada rakyatnya. Ya. Namanya rakyat itu komentarnya macam-macam. Ya, komentarnya macam-macam dan mereka diperintahkan untuk sabar. Allah bishawab. Ternyata hadis yang terakhir enggak memungkinkan untuk kita bahas ya. Mungkin nanti pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah dan kita lanjutkan dengan bab yang lain. Ya, semoga ini bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semuanya. Ada yang mau ditanyakan? Atau cukup nggih?
Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita taufiknya agar kita istiqomah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna ala dzikrika syukrika husni ibadatik. Allahumma qina adzabaka yauma tab'atu ibadaka. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.